Pernahkah kamu masuk kamar mandi sekolah sendirian, lalu mendengar suara tangisan lirih dari bilik terakhir? Rani tidak percaya gosip itu. Katanya, kamar mandi sekolahnya berhantu karena ada seorang siswi yang dulu meninggal di sana. Suatu sore, setelah kegiatan ekstrakurikuler, teman-temannya sudah pulang. Rani merasa perutnya sakit. Ia pun masuk ke kamar mandi yang sepi itu. Begitu membuka pintu, udara terasa dingin. Lampu di langit-langit berkedip-kedip. Suara kaki berisik memantul di lantai keramik. Semua bilik kosong. Ia memilih bilik paling depan. Baru beberapa detik duduk, ia mendengar suara lirih. Tangisan dari arah belakang. Awalnya, ia pikir itu cuma temannya yang usil. Tapi, suara itu makin jelas. "Siapa di sana?" Rani berteriak. Tidak ada jawaban. Tangisan itu makin keras. Lalu tiba-tiba pintu salah satu bilik terbanting keras. Rani kaget, hampir terjatuh. Dengan gemetar, ia keluar dari biliknya, berjalan pelan mendekati bilik terakhir. Bilik terakhir itu tertutup rapat. Dari dalam, suara tangisan masih terdengar. Rani mengetuk. "Hei, kamu baik-baik saja?" ucap Rani. Hening. Ia dorong pintunya perlahan dan kosong. Tidak ada siapapun. Hanya lantai basah, bau apek, dan cermin besar di dinding. Saat ia menoleh ke cermin, terlihat bayangan seorang anak perempuan berdiri tepat di belakangnya. Padahal ketika Rani menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Rani panik, berlari keluar kamar mandi, tapi pintu utama tiba-tiba terkunci. Ia menggoyang-goyang gagang pintu sekuat tenaga, tapi sia-sia. Suara tangisan kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, tepat di telinganya. Dengan nekat Rani berbalik, tapi tetap tidak ada siapapun di sana. Pintu bilik mulai terbanting satu persatu, seperti ada yang menutup bersamaan. Entah bagaimana akhirnya pintu kamar mandi terbuka sendiri dan Rani berhasil kabur. Esoknya, ia ceritakan semua ke teman-temannya. Tapi mereka bilang, mana mungkin, karena kamar mandi itu sudah dikunci sejak seminggu lalu. Bahkan kuncinya dipegang kepala sekolah. Rani bingung. Kalau memang dikunci, lalu siapa yang membukakan pintu agar ia bisa keluar sore itu?
Dan suara tangisan itu siapa yang terus terngiang di telinganya sampai sekarang. Bahkan kamu juga mendengarkan suara tangisan itu perlahan